Halo teman-teman, setiap waktu kita menghirup udara yang segar. Kita memasukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung dan mulut. Bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ pernapasan yaitu 1. Rongga hidung. 2. Faring. 3. Laring. 4. Tenggorokan atau trakea. 5. Bronkus. 6. Bronkiolus. 7. Alveolus. Yang terakhir, paru-paru. Berikut penjelasannya. 1. Rongga hidung. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara. Faring atau TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. 3. Laring. Laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi 3, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. 5. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan. 7. Alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus berupa kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. 8. Paru-paru. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus.
Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas, sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak. Secara garis besar, udara yang dapat digunakan untuk bernapas terbagi 6 jenis, yaitu 1. Merupakan volume udara komplementer atau disebut juga udara cadangan inspirasi. Jumlahnya 1500 cc atau 1500 ml. 2. Merupakan volume tidal atau udara yang keluar masuk pada pernapasan biasa, volumenya 500 ml. 3. C adalah volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Jumlahnya 1500 ml. 4. Volume udara residu atau udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sebanyak 1000 ml. 5. Kapasitas vital paru-paru merupakan udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Total volumenya merupakan hasil penjumlahan dari volume udara tidal, komplementer, dan suplementer, yaitu 3500 ml. 6. Kapasitas total paru-paru yang terdiri dari volume vital dan residu sebanyak 4500 ml. Udara yang digunakan untuk bernapas setiap menit disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan bervariasi. 1. Usia. 2. Jenis kelamin. 3. Posisi tubuh. 4. Suhu. 5. Aktivitas. kelainan-kelainan atau penyakit yang terdapat pada sistem pernapasan. 1. Asma. 2. TBC. 3. Influenza. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.